Suasana khidmat dan penuh sukacita mewarnai ibadah syukur Gereja Bethel Tabernakel Kristus Ajaib Bucen 2 Entrop dalam rangka pentabisan Gembala Sidang sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-44 tahun. Suci kuduskan kami sekalian, layakkan kami ya Bapa, hamba-Mu yang telah Engkau utus dari Timika untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini untuk kami sekalian. Biarlah hikmat dan pengurapan Allah dicurahkan atas hamba-Mu, dicurahkan atas kami sekalian, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, ditaburkan, kami boleh memahami dan mengerti, terlebih untuk kami dapat melakukannya. Ibadah yang diikuti oleh jemaat serta hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi ini berlangsung dengan penuh penghayatan mengiringi setiap rangkaian acara yang syarat makna. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Amin. Terima kasih, silakan duduk. Amin Bapak Ibu. Pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, betul kan? Masuk pada kapasitas yang lebih luas kalau misalnya sudah punya istri, anak gitu kan. Pemimpin bisa nggak mempengaruhi? Itu sangat penting. Dan jaminannya bisa. Jaminannya bisa. Yang penting Roh itu hadir dalam hidup kita, dan kehadirannya itu bukan hanya sekedar hadir, tapi dia harus plero, harus menguasai dan mengendalikan seluruh dimensi hidup ini. Tidak ada yang terlalu susah, tidak ada yang berat kok kebenaran untuk dilakukan. Engkau akan terus memberikan Roh-Mu kepada setiap kami, terlebih kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Stanley Noya, di dalam melanjutkan estafet kepemimpinan di tempat ini. Kalau hamba-Mu Opa dan Oma telah Tuhan pakai untuk memimpin jemaat di tempat ini 44 tahun yang boleh dilewati oleh hamba-Mu, kami percaya Allah yang sama yang dipercayai oleh hamba-Mu, Allah yang dipercayai oleh Pendeta Stanley Noya. Dalam prosesi pentabisan Gembala Sidang dilaksanakan, para hamba Tuhan menaikkan doa dan melakukan penopangan tangan sebagai simbol penyerahan tanggung jawab pelayanan. Tempat ini dari orang tua di atas bumi. Tuhan, Engkau yang telah menolong hamba orang tua, percaya Engkau juga yang akan sama yang menolong kedua hamba-Mu suami istri melanjutkan pelayanan di tempat ini dan semakin sukses lagi diberkati. Kiranya oleh kasih karunia Allah Engkau penuhi dengan Roh-Mu senantiasa, hikmat, bijaksana, kekuatan, kuasa nyata dalam perjalanan hidup yang akan dijalani ke depan, memimpin jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah kekuatan mereka, kemampuan mereka dalam menjalankan tanggung jawab. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melantik kamu menjadi gembala di tempat ini, melanjutkan pelayanan selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah pentabisan, jemaat mengikuti perjamuan kudus. Momen ini menjadi waktu perenungan dan penguatan iman
yang diikuti dengan penuh ketenangan dan kekusyukan. Tanpa terkecuali Engkau Tuhan selalu menolong hidup kami. Di sore malam hari ini ya Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus yang ada. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami semua, sehingga benar-benar hidup kami malam hari ini kami layak mengikuti perjamuan ini, sehingga perjamuan ini tidak sia-sia, tetapi ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Bila kita dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya tubuhnya Tuhan. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita percaya darahnya Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hanya yang layak kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dibentuk untuk diproses menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan yang sama, Gembala Sidang yang baru Pendeta Stanley Noya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat dan para tamu undangan yang telah hadir dan memberikan dukungan. Memberi penghormatan bagi kedua orang tua saya. Sekali lagi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua MPD, memang tidak gampang untuk mengambil tugas tanggung jawab dalam pengembalaan, karena itu memang butuh totalitas pengabdian semuanya bagi Tuhan, dan itu kesaksian hidup mereka yang mereka wariskan tinggalkan buat saya dan juga keluarga, dan terutama buat jemaat. Mereka tidak mundur. Saya berat untuk bisa mengikuti jejak kesetiaan, keteladanan mereka, disiplin, dan mereka tidak pernah kompromi mengasihi Tuhan sampai hari ini. Dan saya percaya Tuhan kasih mereka bonus umur panjang, mereka bisa menikmati hidup. Terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu sekalian jemaat untuk bisa mendukung acara ini bisa berjalan baik, dan juga terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua yang berkenan memenuhi undangan. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan. Mohon doa sehingga tugas tanggung jawab ini bisa saya pikul sama istri dan anak-anak, karena di dalam pengembalaan sebenarnya yang paling berat adalah keteladanan. Itu yang paling berat. Saya sebenarnya juga rasanya menolak karena tidak memenuhi semua syarat-syarat sebagai seorang gembala. Tapi Tuhan percayakan karena sejak kecil saya punya bapak yang sudah nasarkan itu. Nasarkan saya sejak lahir untuk menjadi gembala. Jadi saya sempat kuliah lalu sempat kerja di Freeport 5 tahun, tapi akhirnya Tuhan panggil saya tinggalkan semua begitu. Karena Tuhan kiranya memberkati kedua orang tua saya. Kita tepuk tangan buat kedua orang tua saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Ini mungkin ucapan terima kasih dari Gembala bagi kita semua di malam hari. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seremoni perayaan hari ulang tahun ke-44 tahun Gereja Bethel Tabernakel Kristus Ajaib Bucen 2 Entrop. Suasana berubah menjadi hangat dan penuh kebersamaan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan pelayanan selama ini.
ini kami keluar dan kami boleh melangkah ke atas. Kau pimpin kami dalam doa. Kami tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk makan malam hari ini. Berkati semua tangan-tangan yang sudah berkorban, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Engkau ganti semuanya kekurangan kelemahan kami 100 dan 1000 kali ganda untuk kemuliaan Tuhan nama-Mu. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan dukungan penuh dari seluruh jemaat. Pertama, untuk makna pentabisan ini kan sebuah proses reorganisasi dalam gereja ya, dari melanjutkan pelayanan orang tua, kemudian transisi kepada generasi kita yang muda. Jadi memang bagi saya ini luar biasa karena orang tua sudah mempersiapkan itu. Karena banyak kali mungkin generasi yang itu mereka tidak siapkan baik, sehingga waktu proses transisinya itu kadang-kadang tidak berjalan baik, ada konflik, ada masalah di dalam gereja. Tapi ya bagi saya luar biasa karena orang tua juga mereka legowo, mereka siapkan, dan itu prestasi luar biasa karena ada yang bisa melanjutkan. Jadi bagi saya itu bisa menerima tanggung jawab ini, tongkat estafet untuk melanjutkan tanggung jawab ya, dalam pelayanan itu bagi saya hal yang luar biasa karena sebuah sukacita juga, senang karena bisa melanjutkan apa yang pelayanan yang orang tua telah rintis, kita melanjutkan lagi pelayanan itu. Yang kedua ya mungkin berkaitan dengan program, tentu ada yang masih selama ini ya orang tua mereka sudah jalankan di gereja itu kita lanjutkan. Untuk yang berikut itu kita berharap memang ada mempersiapkan juga generasi yang lebih muda lagi ya, ada yang di bawah kita untuk dalam kepemimpinan, untuk dalam pelayanan itu, dan juga memang meningkatkan kegiatan-kegiatan pelayanan diakonia, tapi juga misalnya pelayanan penginjilan. Itu menjadi program-program juga di dalam gereja kita begitu. Ya, berharap memang ini memang tidak mudah karena jemaat kan sudah sekian lama dengan orang tua senior ya. Nah, mereka bisa menopang, bisa mendukung, dan tentu pasti ada adaptasi, ada perubahan-perubahan itu pasti ada di tengah jemaat. Ya, saya berharap jemaat bisa seirama, bisa mendukung. Tentu adalah hal yang baik dari orang tua kita bisa teruskan, dan kalau ada hal yang baru mungkin pasti ada perubahan, itu pasti selalu ada reaksi, ada pro dan kontra. Tapi saya berharap memang jemaat bisa tetap sehati, saling mendukung sehingga pelayanan bisa berjalan itu. Jadi tidak ada masalah di dalam proses pergantian ya, atau proses kepemimpinan ini bisa tetap dilanjutkan begitu. Momentum ini menjadi tonggak baru bagi Gereja Bethel Tabernakel Kristus Ajaib Bucen 2 Entrop dalam melanjutkan pelayanan dan mempersiapkan generasi penerus di masa mendatang. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.